Shalom semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita bersyukur sekali lagi karena kita mempunyai kesempatan untuk mengadakan perjamuan kudus sekali lagi. Dengan tidak membuang waktu, marilah sama-sama kita masuk ke dalam kebaktian perjamuan kudus. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama kita katakan, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau. Kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita menaikkan pujian kemenangan bersama dengan Yesus. Karena Dia hebat bagi kita, Dia kota benteng bagi kita. Haleluya. Oh, kami umat-Mu yang dipilih, meninggikan panji Tuhan, berdiri sebagai umat pilihan. Meninggikan panji Tuhan, semua musuh
anugerah Tuhan, kami dapat membawa hati kami, penyembahan kami, kerana mengikut dan mengiring Yesus, itulah kekuatan kami. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak
Allah Maha Kuasa, Engkau mengutus Roh Kudus-Mu menjadi kehidupan dan terang gereja-Mu. Bukalah hati kami terhadap kekayaan kasih karunia-Mu, agar kami menghasilkan buah roh dalam kasih dan sukacita dan damai sejahtera melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Seterusnya Yesus mengisahkan ibarat demikian. Kerajaan surga seperti sebutir biji sesawi yang dibawa oleh seseorang untuk ditabur di ladangnya. Biji sesawi itu paling kecil antara semua benih, tetapi apabila tumbuh, menjadi tumbuhan yang lebih besar daripada semua tumbuhan lain, sehingga menjadi sebatang pokok tempat burung di udara membuat sarang pada cabangnya. Kemudian Yesus menceritakan suatu ibarat lagi. Kerajaan surga seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan dicampurkan dengan 3 sukat tepung sehingga adunan itu naik. Demikianlah Yesus mengajar orang ramai melalui ibarat. Tidak ada satu ajaran yang disampaikannya kepada mereka tanpa ibarat. Maka terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi. Aku akan membuka mulut melalui ibarat. Aku akan menuturkan hal-hal yang dirahasiakan sejak dunia dicipta. Kerajaan surga ibarat harta yang tersembunyi di dalam sebidang tanah. Seseorang telah menjumpainya lalu menyembunyikannya semula. Setelah itu, dengan penuh sukacita dia menjual segala yang dimilikinya lalu membeli tanah itu. Kerajaan surga juga umpama seorang saudagar yang mencari mutiara yang paling tinggi nilainya. Apabila dia menjumpai mutiara yang paling bernilai, dia pun menjual semua yang dimilikinya lalu membeli mutiara itu. Kerajaan surga juga seperti pukat yang dilabuhkan ke dalam laut lalu mendapat aneka jenis ikan. Setelah sarat dan ditarik ke darat, para nelayan memeriksanya, lalu menyimpan yang baik di dalam bekas dan membuang yang tidak baik. Demikianlah yang akan terjadi pada akhir zaman. Malaikat akan datang mengasingkan orang durjana daripada orang yang benar. Orang durjana itu akan dihumbankan ke dalam relau yang berapi-api, tempat ratapan dan kertakan gigi. Fahamkah kamu hal-hal ini? Tanya Yesus. Kami faham, jawab mereka. Yesus berkata, oleh itu, setiap ahli Taurat yang telah menerima ajaran tentang kerajaan surga adalah seperti ketua rumah yang mengeluarkan barang baru dan barang lama daripada khazanah simpanannya.
Shalom saudara dan saudara sekalian, bertemu kita sekali lagi di dalam kebaktian kita pada kali ini. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih sekali lagi atas pimpinan Tuhan selama ini. Dan pada hari ini juga, di mana kami akan mendengar firman Tuhan disampaikan, kami berdoa. Engkau urapi penyampaian firman Tuhan, semoga menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudara sekalian, tema khotbah kita kali ini adalah jangan putus asa mengikut Yesus. Dan teksnya adalah daripada Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dan ayat 44 sampai 52 yang telah pun dibacakan sebentar tadi. Nah, di dalam petikan ini apa yang kita lihat saudara adalah Yesus menggunakan 5 gambar, yaitu biji sesawi, ragi, batu berharga, mutiara, dan pukat untuk mengajarkan potensi dan kehebatan kerajaan Allah. Yesus mengajar sedemikian, kenapa? Karena kumpulannya ini adalah kumpulan yang bermula kecil dan kerdil. Pengikutnya bukanlah dari kalangan atasan atau berpengaruh dalam masyarakat. Justru itu mereka tidak disambut oleh orang ramai, tidak disambut dengan serta-merta, dengan sorakan dunia seluruhnya dan sebagainya. Dan 3 faktor ini membuat pengikut Yesus merasa tawar hati dan tidak yakin masa depan mereka. Dunia memang begitu. Dunia sampai hari ini menolak dan menghina Injil, bahkan menjadikan Injil itu sebagai bahan ejekan. Bahkan gereja juga dijadikan mangsa, dipersalahkan apabila ada masalah dunia yang timbul. Nah, Tuhan Yesus mengajar sedemikian adalah untuk mendorong pendengar dan pengikutnya. Dan kita juga pada zaman ini. Supaya kita pun tidak tawar hati, tidak tersinggung, dan tidak murtad karena permulaan pelayanan yang kecil dan hina. Sebenarnya pada hari ini, fahaman Kristen dianuti hampir 30% penduduk dunia. Ini adalah penganut agama terbesar dunia sebenarnya. Dan semakin berkembang ia, puji Tuhan. Tetapi oleh karena cabaran yang berat datang bertubi-tubi, maka iman kita goyang, kita mau meninggalkan pelayanan, kita mau meninggalkan Yesus, kita putus asa, tidak peduli lagi. Dan Yesus tahu hal kerumitan dan pergumulan kita ini. Tetapi potensinya, kemenangan, kebaikan dan kehebatan kerajaan Allah ini terlalu besar dari segalanya untuk diabaikan begitu saja. Yesus tidak mau itu berlaku. Dan Anda berada dan melayani di dalam kerajaan Allah itu. Maka itu saudara, firman Tuhan pada pagi ini mendorong kita supaya kita tidak merasa tawar hati. Karena kita adalah milik Allah. Dan kita ada Allah yang lebih besar dari segala pergumulan kita. Tetapi marilah kita lihat dahulu perumpamaan Yesus ini. Kita akan melihat perumpamaan ini dalam 3 kategori. Kategori pertama, perumpamaannya, kategori pertama itu adalah benih sesawi itu. Benih sesawi ini kecil, tapi dia bertumbuh dan dia kelihatan besar. Ayat 31 sampai ayat 32
firman Tuhan berkata, Yesus membantahkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Di sini saudara, Yesus mengambil sifat biji sesawi itu untuk menjelaskan kehebatan kebaikannya kerajaan Allah ini. Antara lainnya adalah yang pertama, biji sesawi ini kecil. Kecil tetapi akan menjadi pohon yang besar. Kerajaan Allah diumpamakan seperti itu, bermula dengan kecil. Yesus Kristus kita melihat, dia memilih pasukannya, kelompok kecil daripada para nelayan. Itulah permulaan kerajaan Allah. Tetapi masih kecil seperti biji sesawi. Tetapi lebih baiklah kita bermula kecil dan hina karena Anda adalah biji sesawi. Karena kemudian Anda akan bertumbuh dengan lebih hebat dan orang akan memuliakan Allah karena terangmu bercahaya di hadapan manusia. Anda melayani di balik tabir. Tidak ada orang yang melihat kamu. Pelayanan kamu barangkali bermula kecil. Namun kita lihat di dalam sejarah, ada banyak gerakan yang hebat yang sebenarnya bermula dari kecil. Seperti anak sungai menjadi sungai. Seperti bayi kecil menjadi manusia yang gagah. Seperti desa kecil menjadi satu bandar. Seperti bandar menjadi satu empire. Sejarah melarang kita menghina permulaan yang kecil, biji sesawi ini. Lagipun firman Tuhan juga ada mengajar kita, supaya janganlah kita menghina permulaan yang kecil. Itu sifat biji sesawi yang pertama, dia kecil. Yang kedua, walaupun dia kecil, dia hidup dan dia akan bertumbuh. Bila benih sesawi itu ditabur, ia ditentukan, dimaksudkan untuk tumbuh. Karena dia benih yang hidup, dia ada kehidupan. Kerajaan Allah juga ada kehidupan. Yesus mengajar. Kenapa kerajaan Allah ada kehidupan? Karena Yesus ada di dalam kerajaan Allah itu. Dan orang yang percaya kepada Yesus akan mendapat hidup. Dan hidup yang diberikan oleh Yesus itu adalah hidup yang berkelimpahan. Kemudian benih itu bertumbuh. Dan bila dia bertumbuh, dia tidak memudaratkan orang lain. Malah Yesus berkata dalam perumpamaan ini, bila benih itu tumbuh, ia akan menjadi pohon sayuran yang besar di antara semua pohon sayuran. Ia begitu besar sehingga burung-burung dapat berteduh dan dapat bersarang di dalamnya. Kerajaan Allah ini bukan seperti yang kita tahu pokok rangas kita itu, yang boleh buat kita sengsara bila kita terkena racun getahnya itu. Bukan itu. Kerajaan Allah ini adalah seperti pohon sesawi yang Yesus maksudkan. Pohon ini memberi perlindungan pada waktu malam kepada burung-burung di udara. Kerajaan surga seperti itu. Ia memberi perlindungan bagi orang yang tidak berdaya, bagi orang yang berbeban berat. Dia berikan kelegaan. Yesus mengajar kita. Dan kamu adalah pelayan di dalam kerajaan Allah itu. Dan ini adalah idea yang hebat.
hebat. Sifat yang ketiga, saudara, adalah biji sesawi ini walaupun kecil dia hidup, tetapi dia berkembang. Dia berkembang ke seluruh dunia sekitarnya. Dari satu pohon sesawi ini akan ada banyak lagi benih-benih lain yang dihasilkan dari satu pokok ini. Dan dia akan ditaburkan lagi. Dan dia akan menjadi pohon-pohon yang seterusnya dan yang seterusnya. Demikianlah sifatnya kerajaan Allah ini. Sabda Yesus. Dia tidak akan berhenti. Dia akan berterusan berkembang. Kelompok murid Yesus yang kecil ini akan menjadi sebuah gereja global. Bermula dari kecil, bertumbuh dan berkembang dan berhasil dan berjaya. Saudara, pahaman Kristen masih terus berkembang dan akan terus berkembang di dunia ini. Kerajaan Allah itu. Karena ia punya hidup yang cukup kuat untuk memenuhi seluruh dunia ini dengan berita kabar baik. Demikian jugalah pelayanan kita. Pelayanan kamu. Kamu akan berkembang dan melahirkan ramai murid seluruh dunia. Jadi apakah kamu sekarang ini merasa tawar hati di dalam pelayananmu? Ikutlah Yesus. Setia dalam pelayanan. Meskipun pada mulanya kita bermula kecil, tetapi kelak kita akan berkembang maju seperti biji sesawi ini yang bertumbuh menjadi pohon di antara semua sayur-sayuran, boleh memberi perlindungan kepada burung-burung di udara pada waktu kesusahan. Itu adalah panggilan kamu, panggilan kita semua. Jangan putus asa mengikut Yesus. Tema kita minggu ini. Nah, itu kategori yang pertama, perumpamaan ini. Kategori yang kedua dalam perumpamaan ini adalah ragi itu. Ragi ini fungsinya adalah untuk mengkamerkan, meragikan adunan tepung roti itu. Dia bekerja dari dalam dan seluruhnya. Ayat 33 saudara berkata, dan ia menceritakan Yesus. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Nah saudara, mari kita melihat sifat ragi ini dan kaitannya dengan kerajaan Allah dan kita hari ini. Yang pertama, ragi ini bersifat bekerja dari dalam, yang merebak dari dalam. Seperti ragi, Yesus mengatakan, yang ditanamkan, yang disembunyikan di dalam adunan tepung itu. Dari dalam ia merasap ke seluruh bahagian tepung itu. Sehingga khamir, kata Tuhan Yesus. Nah, Kristen awal tidak ada sistem yang dirancang khas untuk berkembang. Namun, seperti ragi itu, mereka berkembang. Mereka merebak sendiri dari dalam keluarga, dari dalam masyarakat, dan di dalam bangsa-bangsa, menjangkau semua lapisan peringkat masyarakat serta wilayah yang terpencil sekalipun. Itu bekerja dari dalam dan merebak kerajaan Allah ini. Dia maju, berhasil, berjaya, merebak ke seluruh pelosok dunia. Nah, Yesus memanggil kamu. Yesus memanggil kita, menyertai dia dalam rancangan penjangkauan global ini. Ini adalah keistimewaan yang hanya engkau
yang memilikinya. Ini adalah keistimewaan yang kita harus berbangga. Di dalam kerajaan surga, hal ini berlaku. Yang kedua, kata Tuhan Yesus, ragi ini juga berfungsi untuk mempengaruhi keadaan sekeliling dunia kita. Ragi ini akan berfungsi sehingga seluruh adunan itu kamer, kata Tuhan Yesus Kristus. Ragi ini bukan sahaja merebak, tetapi dia meresap dan dia mempengaruhi seluruh adunan itu dan makanan itu sehingga siap untuk dimakan pada waktunya. Ini gambaran kerajaan surga. Kristus berkata bahwa kerajaan Allah juga seperti itu. Ia memberi kita ragi masyarakat. Bukan setakat hidup baru dalam masyarakat dan merebak di dalam masyarakat. Dia bertumbuh dan berlipat ganda. Tetapi dia juga mempengaruhi dunia sekeliling kita dengan tujuan membaharui dan menaikkan semangat dan pengharapan. Ini adalah sesuatu yang harus membuat kita bangga menjadi pelayan Tuhan Yesus Kristus. Dunia ini jika dibiarkan sendirian akan binasa sendirinya. Dunia ini memerlukan ragi untuk dia dapat diperbaharui dan dimurnikan dan disegarkan. Dan kamu itu adalah ragi Kristus itu. Injil yang kau beritakan itu akan bertindak sebagai ragi. Dia akan memecahkan segala kelesuan lama. Dia akan merangsangkan kegiatan yang baru, segar, yang ilahi, yang memuliakan Tuhan. Injil itu akan menyentuh setiap sudut hidup manusia sekelilingmu. Dan apa saja yang engkau sentuh, ia akan dipulihkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, sifat ragi ini, dia membaharui keadaan yang lama, diubahnya dan dibaharuinya. Tepung itu berubah bentuknya dan punya perisai yang baru. Nah, ini dia kuasa ragi ini. Dia memberi perisai baru kepada adunan roti dan makanan. Demikian juga kerajaan ini, yaitu kamu. Kamu hidup bukan untuk diri sendiri semata-mata dan terpisah dari dunia. Kamu ini adalah ragi. Kamu diutus ke dalam dunia pelayanan untuk menguntungkan dunia sekitarmu. Bila kamu melayani untuk kebaikan masyarakat serta setiap lapisannya. Apakah itu perdagangan? Apakah itu keuangan? Apakah itu sains, sastra, seni, politik, sosial, pendidikan, keluarga, apa saja. Semua yang kamu sentuh itu akan diperbaharui melalui kuasa Roh Kudus. Semua yang ditaklukkan di bawah kaki Kristus itu akan dimurnikan dan akan dihidupkan dan akan diperbaharui. Firman Tuhan berkata, orang yang percaya kepada Kristus, orang itu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah kerajaan baru, inilah kerajaan surga, inilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah dan pelayanan kamu itu ditentukan untuk menjadi luas dan berlipat ganda. Jadi janganlah kita sempitkan pelayanan kita dengan kecetekan pikiran manusiawi kita. Melainkan marilah kita melihat ke depan, melayani dengan pengharapan dan penuh keberanian.
Itu kategori yang kedua, saudara. Perumpamaan Tuhan Yesus mengenai dengan kerajaan surga ini. Yang ketiga ini adalah kategori yang saya sebut kategori harta, mutiara, dan pukat. Tiga gambar ini yang menunjukkan bahwa kerajaan surga itu berharga. Kerajaan surga itu berkuasa. Di dalam ayat 44 sampai 47 firman Tuhan berkata, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemunya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Saudara, mari kita lihat dua yang pertama itu, batu dan mutiara ini. Ini adalah menggambarkan kerajaan surga yang sangat bernilai dan berharga. Melalui image batu dan mutiara, saudara, di dalam ayat ini, Yesus bertujuan menunjukkan betapa kerajaan surga ini sangat besar harga dan nilainya. Sangat tinggi harga dan nilainya. Dalam hukum Yahudi ada tertulis bahwa jika seorang menjumpai uang shilling di tengah-tengah ladang jagung, uang shilling itu akan menjadi miliknya jika dia membeli ladang jagung itu atau seluruh jagung itu. Jika dia jumpa uang itu di atas tanah, uang itu juga menjadi miliknya jika dia membeli tanah itu. Prinsip di sebalik hukum ini, saudara, menunjukkan betapa berharganya benda yang dijumpai itu, sehingga ia menjadi sama harga, sama nilai dengan seluruh kawasan tanaman atau keluasan tanah itu. Untuk dia mendapatkan harga itu, dia kena beli seluruh kawasan itu atau seluruh ladang itu. Menunjukkan betapa berharganya benda yang dijumpai itu. Nah, di dalam perumpamaan Yesus ini, orang itu dikatakan bila dia melihat batu yang berharga itu, dia dengan gembiranya menjual seluruh hartanya dan menggunakan uang itu untuk membeli seluruh tanah itu di mana terdapat harta berharga itu. Yang satu lagi itu adalah orang itu yang mencari mutiara itu. Bila dia terjumpa mutiara itu, dia juga menjual seluruh hartanya dan membeli mutiara itu. Perumpamaan ini menunjukkan kepada kita betapa berharganya kerajaan surga itu. Dalam cerita ini, dalam perumpamaan ini, apa yang berlaku adalah Yesus memberitahu kepada kita bahwa orang yang memahami apa artinya benda yang bernilai dan berharga akan sanggup berkorban untuk mendapatkannya. Dia sanggup menjual seluruh hartanya yang ada dengan rasa gembira. Dan bila dia dapat uang itu, dia membeli ladang itu.
Dan yang mutiara tadi, dia jual seluruh hartanya untuk membeli mutiara itu. Apa maksudnya? Maksudnya kerajaan Allah juga sedemikian rupa, berharga dan bernilai. Dan saya percaya Yesus mengambil pakai skenario ini yang sememangnya jelas dalam pemikiran orang-orang Yahudi ketika itu, untuk dia dapat menegaskan, untuk dia dapat mengajar betapa bernilainya dan berharganya kerajaan Allah ini. Tidak heranlah saudara, kalau kita mendengar ramai orang yang bersaksi, mereka sanggup kehilangan kedudukan mereka, sanggup kehilangan harta atau harta pusaka, bahkan kehilangan keluarga atau nyawa sendiri, semata-mata karena mereka mau mendapatkan Yesus Kristus dalam hidupnya. Karena Yesus itu berharga bagi mereka. Ini termasuk kita semua, termasuk kamu semua. Harta, hikmat, dan pengetahuan firman mengatakan ada terdapat di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus ini telah berkorban besar, disalibkan sampai mati di atas kayu salib demi penebusan kita. Kenapa pula ada orang yang mau meninggalkan pelayanannya? Kenapa pula ada orang yang mau murtad setelah bertungkus lumus berusaha mendapatkan kerajaan Allah ini, surga ini, Yesus ini? Bukankah kita ini berharga di mata Tuhan? Dan bukankah Tuhan itu berharga kepada kita? Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu kerajaan surga adalah berharga dan bernilai. Jangan lepaskan. Yang seterusnya saudara itu adalah mengenai pukat. Apa yang kita belajar dari pukat ini? Pukat ini melambangkan kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa. Destiny pukat, objektif pukat, tujuan pukat, sasaran pukat adalah untuk menangkap ikan bagi nelayannya. Demikian juga destiny pengikut Yesus adalah menangkap jiwa bagi Kristus. Yesus berkata, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Dan apabila pukat itu dilabuhkan dalam cerita ini, dalam perumpamaan ini, Yesus berkata, Ia akan menangkap ikan yang banyak. Sebenarnya inilah roh dan semangatnya kerajaan Allah dan semua orang yang melayani di dalam kerajaan Allah. Bila Anda melayani, Anda akan menarik jiwa-jiwa yang sesat ini kepada Yesus yang berkasihan dan Maha Pengampun. Penjangkauanmu, destininya ditentukan untuk berhasil. Meskipun barangkali pada awalnya kamu akan berhadapan dengan banyak cabaran dan rintangan pelayanan. Tetapi Anda tidak ditentukan untuk gagal dan meninggalkan Yesus. Dan bila kita terlibat di dalam penjangkauan dalam kerajaan Allah ini, hasil kita itu tidak akan dapat dibinasakan oleh sesiapapun. Gereja yang ditubuhkan itu tidak akan binasa. Maut tidak akan mengalahkan pelayananmu dan gereja kita. Pekerjaanmu itu tidak sia-sia. Dalam kehidupan Tuhan Yesus
ada satu waktu selepas Petrus membuat pengakuan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Apa jawaban Yesus? Respon Yesus. Yesus berkata dia akan membina gerejanya di atas kebenaran pengakuan ini. Pengakuan apa itu? Pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, penyelamat. Dan gereja yang didirikan itu, Yesus berkata, tidak akan binasa. Maut tidak akan membinasakannya. Firman Tuhan akan menang dan Anda merupakan bahagian dari kejayaan itu. Jika engkau pada waktu ini merasa lesu rohani, camkanlah kemenangan dalam Kristus berpihak pada kamu. Bertahanlah dalam Kristus. Saudara dan sekalian, inilah dia cara kita melihat perumpamaan Yesus Kristus ini mengenai kerajaan surga ini, yang dijelaskannya, digambarkannya seperti biji sesawi, kecil tetapi dia akan membesar. Yang disifatkan oleh Yesus ini sebagai ragi, tidak kelihatan, tetapi dia akan merebak dan bekerja dari dalam. Yang digambarkan oleh Yesus ini sebagai satu harta yang berharga. Yang digambarkan oleh Yesus ini sebagai pukat untuk menarik, menjala manusia. Itu kerajaan surga. Dan kita dipanggil untuk melayani di dalam kerajaan surga itu. So, saudara dan sekalian, kalau pada waktu ini Anda merasa lesu rohani atau tawar hati, hal ini boleh mengakibatkan Anda hilang fokus kepada Yesus Kristus. So, jangan putus asa mengikut Yesus. Kerajaan Allah ini ditentukan untuk menang. Jangan tawar hati. Engkau akan menjadi bahagian kejayaan ini. Engkau akan menjadi bahagian keberhasilan ini. Dan upah rohanimu tersedia, disediakan oleh Yesus bagi kamu. Buktikanlah bahwa Yesus itu adalah pilihan terbaik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Dan kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan seluruh dunia, baik pun di dalam paroki kami, yang merasa lesu rohani, yang merasa tawar hati, akan dapat dihiburkan dengan potensi kehebatan kerajaan Allah. Dan mereka akan diberi semangat baru untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Engkau pilihan terbaikku, Engkau pilihan terbaikku. Marilah kita sama-sama mengakui pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakkan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus. Dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Cara yang pertama, transaksi melalui bank kepada St. Luke Mission Telupit di nombor akaun 1013-2001-0003-558. Sila WhatsApp Bank in Slip serta nyatakan nama dan tujuan persembahan Anda kepada Cik Olivia F. di talian 011-1606-9540. Cara yang kedua, serahkan kepada staf seperti nama berikut: Saudara Danilo, Saudara Ivan, Penginjil Nusli, Saudara Timotius, Saudara Loris, dan Saudara Reli. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat beribadah semula di gereja kita bermula pada 9 Ogos 2020 mengikut masa yang telah ditetapkan di gereja masing-masing. Berikut merupakan panduan menjalankan ibadah mengikut prosedur operasi standar yang telah ditetapkan. Pertama, jemaah diwajibkan untuk memakai pelitup muka. Kedua, sebelum mengikuti kebaktian, jemaah harus melakukan pemeriksaan suhu badan, membersihkan tangan dengan hand sanitizer, dan merekodkan kehadiran. Ketiga, golongan berisiko yang tidak dibenarkan menghadiri kebaktian adalah seperti berikut: ibu mengandung, warga emas yang berumur 70 tahun ke atas, kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah, pengidap penyakit kronik seperti kanser, HIV, yang menjalani rawatan kemoterapi, dan lain-lain. Mereka yang baru tiba dari luar negara atau luar negeri, atau kawasan yang berisiko tidak melebihi 14 hari sebelum. Mereka yang tidak sihat, seperti bersuhu 37,5 derajat Celcius ke atas, mengalami batuk, selesma, demam, dan sesak nafas. Keempat, bagi jemaah yang tidak dapat mengikuti kebaktian di gereja, boleh mengikutinya secara atas talian melalui live streaming yang disiarkan di media sosial. Kelima, setelah selesai kebaktian, jemaah harus bersurai dan keluar mengikut lorong yang telah ditetapkan.
Hai adik-adik, ayat firman Tuhan kita pada minggu ini diambil daripada Mazmur 105 ayat 4. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Oleh itu adik-adik, marilah kita senantiasa mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Sudah tentu, kasih karunia dan kekuatan Tuhan akan selalu menyertai kita. Jangan lupa catatkan firman Tuhan ini dalam kertas kerja atau buku nota adik-adik. Selamat berkarya dan Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mengakui dosa kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Bersama-sama kita katakan, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita, kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja, mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur, sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya. Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan besarkan nama-Mu yang mulia itu. Bersama kita katakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Mari kita semua tenang di dalam doa ini. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami yang di sorga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematian-Nya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami,
sebagai peringatan akan sengsaran kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada waktu malam Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu, bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama kita katakan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Karunia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Inilah tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama-sama kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang maha berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan.